Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Maulana Rizky, NPM 3208, Fakultas Ekonomi Manajemen semester 6. Saya akan mempresentasikan materi produk dan jasa bank. Untuk keriling, 1. Jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan di-clearing di lembaga keriling yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Yang kedua, warkat alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam suatu lembaga yang disebut lembaga keriling. Contoh warkatnya cek, biljet giro, surat bukti penerimaan transfer, wesel bank, nota kredit, dan lain-lain. Yang ketiga, lembaga keriling dibentuk pada tanggal 7 Maret 1967. Untuk proses penyelesaian kerilingnya yaitu sistem keriling manual, yang kedua sistem keriling semi-otomatis, yang ketiga sistem keriling otomasi, yang terakhir sistem keriling elektronik. Untuk bank garansi, 1. Ada bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerimaan jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Terus ada 3 pihak yang terkait dalam penerbitan bank garansi. Yang ketiga ada proses penerbitan bank garansi. Yang keempat ada jenis-jenis bank garansi, yaitu ada bid band disebut, juga tender band adalah jaminan penawaran. Yang kedua, advance payment band adalah jaminan uang muka. Yang ketiga, performance band adalah jaminan pelaksanaan. Yang keempat, retention atau maintenance band adalah jaminan pemeliharaan. Selanjutnya ada manfaat bank garansi, yaitu ada mempermudah atau lancar urusan bisnis, keuntungan untuk pihak bank. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penerima bank garansi. 1. Pastikan keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. Yang kedua, periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda. Yang terakhir, periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan Anda melakukan klaim apabila diperlukan. Ini contoh dari bank garansinya. Selanjutnya ada jenis-jenis jasa bank lainnya. Telah dijelaskan di depan bila kelengkapan jenis-jenis jasa bank lainnya akan sangat tergantung dari apakah bank tersebut BBR, bank umum konvensional, ataukah bank umum syariah. Yang kedua, berikut adalah beberapa jenis jasa bank lainnya. 1. Kiriman uang atau transfer. Transfer adalah merupakan jasa pengiriman uang baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Sebagaimana contohnya, Gayus mengirim uang kepada ayahnya sebesar 5 juta melalui bank X melalui jasa transfer. Yang kedua ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Warkat yang dapat ditagih melalui inkaso misalnya cek, biljet giro, wesel, dan dividen. Ini contoh cek inkaso ya.
Untuk jenis-jenis jasa bank lainnya, yang ketiga yaitu Safe Deposit Box. Safe Deposit Box merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuknya berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Surat-surat berharga yang disimpan di dalam Safe Deposit Box adalah satu, sertifikat deposito, yang kedua saham, yang ketiga surat perjanjian, yang keempat akte pernikahan, yang kelima sertifikat tanah, yang keenam obligasi, yang ketujuh akte kelahiran, dan yang terakhir itu ijazah. Benda-benda yang dapat disimpan di dalam safe deposit box adalah emas, mutiara, berlian, intan, permata. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh pihak bank adalah biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah. Contohnya safe deposit box kayak gini ya. Untuk yang keempat, bank card. Bank card adalah kartu plastik atau yang biasa kita sebut dengan ATM yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM ini. Untuk yang kelima, traveler's check. Traveler check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang senang berpergian. Traveler check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Contohnya kayak gini. Untuk yang keenam, Letter of Credit atau LOC. Letter of Credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang termasuk barang dalam negeri. Yang kedua, kegunaan Letter of Credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. Yang ketiga, pembukaan Letter of Credit oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau issuing bank, sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Untuk yang keempat, dalam hal ini eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut dengan advising bank. Untuk pelaku letter of credit, satu, applicant atau pemohon kredit adalah importing atau pembeli yang mengajukan aplikasi letter of credit. Selanjutnya ada beneficiary adalah eksportir atau penjual yang menerima letter of credit. Yang ketiga, issuing bank atau opening bank adalah bank pembuka letter of credit. Selanjutnya ada advising bank adalah bank yang meneruskan letter of credit, yaitu bank koresponden yang meneruskan letter of credit kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab atas isi letter of credit dan hanya bertindak sebagai perantara. Untuk selanjutnya, confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Selanjutnya ada paying bank adalah bank
yang secara khusus ditunjuk dalam letter of credit untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Yang terakhir ada carrier adalah pengangkut barang yang dikirim perusahaan pelayanan atau penerbangan untuk beberapa negara dengan perbatasan darat, bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dan lain-lain. Di sini ada jenis-jenis letter of credit. 1. Revocable letter of credit. Yang kedua, irrevocable letter of credit. Yang ketiga, irrevocable and confirmed letter of credit. Yang keempat, clean letter of credit. Yang kelima, documentary letter of credit. Yang keenam, documentary letter of credit dengan red clause. Yang ketujuh, revolving letter of credit. Yang kedelapan, back-to-back letter of credit. Yang terakhir ada transferable letter of credit. Ini contohnya letter of creditnya. Untuk keuntungan jasa-jasa bank bagi bank, 1. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak bank adalah selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Selain itu, ada lagi keuntungan yang dapat diperoleh perbankan, yaitu melalui 1. Biaya administrasi, yang kedua biaya kirim, yang ketiga biaya tagih, untuk yang keempat biaya provisi dan komisi, yang terakhir ada biaya sewa. Di sini ada RTGS atau Real Time Gross Statement. Sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dengan sistem RTGS, peserta pengirim melalui terminal RTGS di tempatnya mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS di Bank Indonesia untuk proses settlement. Jika proses settlement berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima. Selanjutnya ada kecukupan saldo peserta pengirim adalah penting karena dalam sistem Bank Indonesia RTGS, peserta hanya diperbolehkan untuk mengkredit peserta lain. Terakhir ada penerapan sistem RTGS di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 17 November tahun 2000 dengan nama Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau disingkat BI-RTGS. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.